Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Para kiai, para ustadz, guru-guru kita, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ketua panitia, para donatur, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi malam di pesantren ramai, Darul Mustafa penuh sampai keluar, payah keluar. Tapi tadi subuh juga saya menduga ini nampaknya subuh orang di kota besar tidak akhir pekan, tidak libur, pasti payah orang datang pengajian karena mengantar anaknya sekolah. Tapi ternyata ramai juga. Jadi saya suuzon lagi, ini nampaknya jamaah tidak datang karena hujan. Pertama karena hujan, kedua karena sinetron. Tapi ternyata dugaan saya salah, ramai, bahkan dipasang di sana layar. Mudah-mudahan layar itu tidak tumbang di hembus angin. Dari jauh, kameranya yang mana yang layar, saya menyapa saudaraku yang jauh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyatukan kita di sini? Apakah karena penceramahnya dari Sumatera? Seandainya penceramahnya dari Sumatera, lalu yang datang orang Sumatera semua, orang-orang PKDP semua. Apakah karena penceramahnya alumni Mesir, lalu kemudian yang datang para alumni tamatan LC semua? Tidak. Semuanya datang karena satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya tertulis di belakang, tabligh akbar, kedepankan ukhuwah. Tulisannya biasa, gambarnya itu yang luar biasa. Saya sebenarnya mau menunjukkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikedepankan ini ukhuwahnya. Ukhuwah itu apa Pak Ustadz? Diambil dari kata akhun, saudaraku, akhi. Ya akhi Abdul Somad, saya ini saudara Bapak. Bahasa Indonesianya saudara. Saudara diambil dari kata se, artinya satu, udara artinya perut. Ketika saya katakan saudara-saudara, seperut. Kalau bahasa PKDP-nya saparwi. Saudara-saudara, kalian semua satu perut dengan aku. Perut apa maknanya? Mau kaya, mau miskin, mau orang Sumatera, mau Kalimantan, dari Banjarmasin atau Makassar, semua kita berasal dari perut yang sama, yaitu perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Yang tidak berasal dari perut Hawa, Charles Darwin, karena katanya dia keturunan monyet. Kata dia alam ini isinya air semua, lalu kemudian disinari matahari selama jutaan tahun, maka terjadi penguapan, muncul daratan, ikan-ikan berevolusi naik ke darat, tumbuh pokok kayu, ikan manjat naik ke atas, jadi monyet, ekornya memendek. Lalu monyet tadi berevolusi, bulunya berkurang, lalu menjadi orang. Itulah kakek moyangnya Charles Darwin. Kita tidak percaya itu. Makhluk pertama adalah Adam alaihissalam. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, semuanya punya kakek yang sama. Tapi kemudian pada zaman Nabi Adam, turun setelah itu Nuh, Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh banjir bandang, habis semuanya. Tinggal anak Nuh 3 orang. Pertama Sam, kedua Ham, ketiga Yafes. Sam, Ham, Yafes. Ham bapaknya orang Afrika, warna kulitnya agak berlebih. Yafes kulitnya tidak berwarna sama sekali. Ham yang sedang-sedang.
Saya ini termasuk keturunan Yafes, agak putih sedikit. Lalu kemudian terjadi pernikahan antara keturunan Ham dengan keturunan Yafes. Kita ini disebut India belakang. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, itu semuanya adalah India belakang. Pernikahan antara India dengan Cina, tapi yang dia ambil jelek-jeleknya aja. Pas kulit, dia ambil kulit India yang hitam. Pas hidung, dia ambil hidung Cina pesek. Pas rambut, dia ambil rambut yang lurus. Maka ketika manusia ini sudah merasa dia sama di hadapan Allah, barulah bisa mengedepankan ukhuwah. Tadi pagi saya berjumpa dengan Ustadz Nabawan, kami makan bersama. Ketika jumpa saya katakan biado. Biado artinya apa kabar? Karena beliau pakai bahasa dia. Kita kalau jumpa dengan bahasa dia maka lebih menyentuh. Jumpa dengan orang Arab, kaifa haluk? Bapak Ibu kalau jumpa sama saya cukup mengatakan how are you today? Itu lebih menyentuh hati saya. Maka di antara suku ini mesti mengerti. Khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Bahasanya kenali baik-baik. Datang orang Batak ke restoran Padang, lalu ditanya, bahasa Batak itu apa kabar? Biado. Biado, kata dia. Kata si Padang, babi ndak ado. Nanado kambiang. Gara-gara apa? Tidak paham bahasa. Bahasa kita ini kaya sekali. Di ujung Sumatera, bahasa Aceh. Aceh ada lagi beberapa suku. Aceh Tamiang, Aceh Gayo. Turun ke bawah, Sumatera Utara, ada Batak, ada Mandailing, ada Karo. Turun ke bawah, Melayu Riau. Turun lagi, Melayu Palembang, Bengkulu. Di samping pantai barat ada pula Minangkabau, bumi yang indah, melahirkan ulama-ulama, Buya Hamka, Muhammad Nasir. Turun lagi ke bawah, Lampung. Menyeberang ke Pulau Jawa, ada bahasa Betawi, ada Banten, ada Sunda, ada Jawa. Lalu kemudian masuk ke Pulau Bali. Ini kalau tidak dikenali baik-baik, maka kita akan berkelahi, bermusuhan. Tidak lagi ada orang memilih menantu karena suku. Aku tidak mau kalau kamu nikah sama orang Batak, kata si bapak yang punya anak gadis orang Jawa. Kenapa bapak nggak mau mantunya orang Batak? Nanti derajat kita terlalu jatuh. Maksa dari emas langsung jadi tulang. Ini orang tidak mengerti. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan Jawa, bukan Batak, bukan Betawi, bukan Melayu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak tausiah kemarin, tausiah tadi malam, tausiah subuh, belum ada satupun di antara jamaah yang bertanya ke saya, Ustadz sukunya apa? Andai ada yang bertanya, Ustadz sukunya apa? Suku bunga. Mereka tidak pernah tanya saya, tapi yang ditanya adalah kenapa, mengapa. Bukan itu yang menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah umat ini, Pak Ustadz. Jamaah ini sayang dengan saya. Sampai-sampai mereka mendoakan, Ustadz, kami doakan Ustadz supaya sehat. Di setiap majelis selalu mendoakan supaya Ustadz sehat, supaya Ustadz sehat. Nampak betul wajah saya sakit, tapi ini doa baik luar biasa. Banyak orang bertanya ke saya, Ustadz pergi ke sana, pergi kemari, ceramah, tausiah, tanya jawab, suplemennya apa sih? Enggak ada, saya bilang. Saya makan yang biasa, minum yang biasa, paling-paling teh telur pakai pinang muda. Tapi intinya adalah bahwa ada doa di sana. Tidak tahu dari mulut di sana. Bukan ulama, bukan kiai, bukan buya, bukan RCMA. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Bangun dia malam tahajud, lalu dia berdoa kepada Allah. Aku tadi mendengar ceramah seorang ustadz, kulihat namanya Abdul Somad LCMA, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, baikkan keluarganya, lahirkan anaknya soleh dan solehah. Gemukkan dia sikit ya Allah.
Maka saat itu turun malaikat, dikirim Allah Ta'ala. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Jangan pernah lupa mendoakan saudara. Tapi saya nggak bisa doakan dia, Pak Ustaz. Kenapa? Hati saya sakit. Sakit kenapa? Dia baru beli mobil. Terus kalau mobilnya second nggak terlalu sakit. Ini baru, Pak Ustaz. Dan tadi ketika ketemu di depan komplek, dia tidak buka kaca, dia klakson 2 kali, teng-teng. Maka saat hatimu sakit, kau sedang kena penyakit hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah engkau penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu memakan segala kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, kalau sampai kau benci kepada saudaramu karena dia punya rumah besar, karena dia punya mobil baru, maka sungguh saat itu amalmu akan sudah habis. Maka cara melawannya adalah saat di waktu malam doakan dia. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja nih. Emangnya Ustaz nggak pernah sakit hati sama orang? Pernah. Siapa dia? Itu yang ngejek-ngejek saya di FB, yang ngejek-ngejek saya di website. Dia bilang saya Ustaz jelek. Belum tahu dia tadi pagi saya jumpa sama kembaran saya, Primus. Marahkah Ustaz dengan mereka? Tidak. Terlalu kecil hati ini untuk menyimpan dendam kesumat. Maka sebelum tidur malam, salat witir jangan lupa. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, enggak usah ucapkan niatnya. Jangan kelahi hanya gara-gara usolli. Malu kita. Korea Selatan, Korea Utara bertengkar karena apa? Nuklir. Kamu bertengkar kenapa? Gara-gara usolli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Profesor, doktor dari NU dan Muhammadiyah, seminar internasional di Riau. Imamnya NU menunjukkan identitasnya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Makmumnya Muhammadiyah ingin juga menunjukkan. Enggak pakai usolli. Allah. Kita ini mau kemana? Kedepankan ukhuwah, kesampingkan ego kita masing-masing. Jangan lagi bawa suku, jangan lagi bawa nama besar. Kita adalah hamba Allah. Kita ini bukan hamba harta, kita ini bukan hamba jabatan, kita ini hamba Allah. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang mengandung makna hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Mengandung diri, aku adalah hamba Allah. Siapa aku? Abdul Somad, hamba Allah. Menjadi hamba harta, kau diperbudak oleh harta. Menjadi hamba jabatan, kau diperbudak oleh jabatan. Maka ketika sesama hamba Allah ini berkumpul, jadilah acara besar yang luar biasa. Bisa berkumpul semua umat begini. Siapa yang mengumpulkan ini kalau bukan dia yang punya hati? Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang memiliki hati, tsabbit qulubana. Masya Allah, para ulama kita datang. Ustadz Oren, sehat Ustadz. Saya selalu ngikuti status beliau aja. Nasi bungkusnya khas. Ibu sudah pernah dapat? Minta nanti. Ustadz kita, ulama kita. Boleh, tadi kursi ini disediakan, mana tahu saya capek duduk. Nah, tapi ini mau diangkat ke bawah, nggak apa-apa lah, saya tegak aja. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada Ustadz Nababan. Selalu saya sebut dalam ceramah kita. Dalam ceramah ketika bicara tentang iman, selalu saya katakan, tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kamu mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak pernah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam kandungan ibu dalam bentuk, sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. 40 hari dalam bentuk darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. 40 hari dalam bentuk daging. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. Setelah 120 hari, thumma yursalul malaku, lalu datang malaikat membawa roh masuk ke dalam rahim ibu kita. Jangan bayangkan malaikat roh Abdul Somad masuk ke perut emak saya,
itu dibawa oleh malaikat. Jangan bayangkan ruh itu gentayangan mau masuk kemana ya. Tidak ada itu dalam Islam, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu hantu jelangkung. Sedangkan manusia, dia dipilihkan. Kebetulan saya masuk ke dalam rahim perut orang Melayu, maka saya jadi orang Melayu. Nak kemana? Apa kabar? Sehat ke? Kebetulan masuk ke dalam perut orang Minangkabau, Ustadz Oren. Maka begitu lahir, dia pun bahasa Minang. Ba'aka bawa angkini, lain saya. Masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, Biado, alak kita sesudahnya. Oh, lo masuk deh. Tergantung kita ke perut mana orang masuk. Bersyukur pada Allah, masuk ke dalam perut orang yang bertauhid. Bayangkan seandainya kita ditiupkan masuk ke perut orang Australia. Memang ganteng, mata biru, rambut pirang, kulit putih, tapi tak pernah diazankan telinga kita. Sejelek-jeleknya saya, ayah saya membisikkan ke telinga saya waktu saya lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau nasib kurang baik, dapat orang tua bule, yang laki-laki paklik. Begitu anak lahir, bukan kalimat itu yang dia bisikkan. Apa kata dia? Wow, amazing, welcome to the world. Tapi setelah bersyahadat di hadapan Allah, semuanya sama. Tak pernah kita menyepelekan orang. Saya diundang ke acara Mu'allaf Center. Ketika mau buka puasa, kalian jangan pernah merasa diri kalian lebih hina, lebih rendah. Aku sudah tua, dosaku banyak. Engkau masih kecil, nak, dosaku belum ada. Tapi kami sudah tua, Pak Ustaz. Kalian tidak ada dosa sama sekali. Catatan amal kalian diulangi dari nol. Tak pernah kita ejek mu'allaf, diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua, mu'allaf dan pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Lain daripada itu catatan kita. Makanya yang membuat kita ini merasa ego, merasa bangga, merasa sombong apa? Merasa diri lebih besar, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih kuasa. Maka dikesampingkan itu semua. Tadi kita masuk ke dalam masjid. Masjid diambil dari ketiga huruf, sajadah, sujud. Padahal kita lebih lama tegak. Mestinya ini tidak disebut masjid, tapi maqam, tempat tegak. Tapi tadi kita lebih lama duduk. Mestinya ini tidak disebut majlis, tidak disebut masjid, tapi majlis, dari kata jalasa, duduk. Tidak disebut tempat tegak, tidak disebut tempat duduk, tapi disebut tempat sujud. Kenapa? Karena siapapun yang masuk ke dalam, dia bersimpuh sujud. 7 anggota tubuhnya dia tempelkan ke lantai. 2 tapak kaki, 2 ujung lutut, 2 telapak tangan, 1 kening ke lantai. Andai masuk gubernur DKI, andai masuk bupati wali kota, andai masuk gubernur Banten ke dalam, dia tidak mau menempelkan keningnya ke lantai, dia tempelkan ke dinding. Tidak sah solatnya, batal sujudnya. Sujud rukun solat yang 13, maka batal solatnya. Iblis keluar dari sorga bukan karena dia memakai narkoba. Apa pernah Bapak Ibu baca ayat Iblis keluar dari sorga karena pakai sabu-sabu? Iblis keluar dari sorga bukan karena dia menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Iblis keluar dari sorga sebabnya karena satu, ego, sombong. Allah bertanya kepada Iblis. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah ingin kasih tahu bagi siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartu. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku suruh kamu bersujud? Apa kata Iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Aku api, warnanya merah menyala, naik ke atas, semua suka. Sedangkan dia tanah, warnanya hitam, letaknya di bawah, bau busuk. Ana khairum minhu, I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Apa kata Allah? Ukhruj, keluar engkau dari surga. Ma laka an tatakabbara fiha, kau tak layak hidup dalam surga. Ukhruj innaka minas saghirin, keluar dari surga, kau kecil, tak ada apa-apanya. Makanya orang sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Malam ini saya ditunjukkan ustadz kita, ulama kita, kiai kita yang rendah-rendah hati. Saya selama ini melihat Ustadz Nababan itu di TV, di internet.
Beliau ceramahnya ke Amerika, ke Washington. Teman-temannya duta besar Sudan, duta besar Saudi Arabia. Tapi malam ini mau duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Andailah sombong, mana mau dia datang? Siapa yang ceramah di masjid itu? Ustaz Abdul Somad. Ustaz kecil. Tapi mereka datang malam ini. Ada Ustaz Oren. Saya tahu Ustaz Oren karena melihatnya di FB, status-statusnya. Melihatnya karena mudah saja, tak nampak pun wajahnya, dari bajunya langsung ingat. Kita lihat bagaimana beliau ceramah ke Hong Kong, ke Taiwan. Hai, sudah sampai di Taiwan nih. Tapi hari ini kita berjumpa langsung. Apa yang membuat mereka ini datang? Satu saja, karena yang berceramah ini saudaraku, akhi fillah. Yang dikedepankan adalah kedepankan ukhuwah, kesampingkan ego. Islam harus bersatu. Allahu Akbar. Imamnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, bahasa yang dipakai satu. Tapi umat ini terpecah belah. Siapa yang memecah belahnya? Tak perlu mencari kambing hitam, karena kita tidak lagi dekat hari raya kurban. Yang kita cari adalah kelemahan diri kita. Imam Syafi'i seumur hidup solat subuh pakai kunut. Imam Ahmad bin Hambali tidak pakai kunut. Tapi mereka tetap berkawan, bersahabat. Tidak pernah mereka permasalahkan kunut subuh. Lihat dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Imam Hambali, pendiri mazhab Hambali, meninggal di kota Baghdad tahun 241. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Aku mendoakan Syafi'i dalam salatku 40 tahun. Imam Hambali yang tidak berkunut mendoakan Syafi'i yang berkunut dalam salatnya selama 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa Imam Syafi'i. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 kali. 4 kali saja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sudah 5 Pak Ustaz, bonus 1. Mesti dalam sholat, enggak di luar sholat. Saya berdoa enggak pandai bahasa Arab Pak Ustaz. Gimana ini? Doa yang bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Cukup, sisanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jauhkan dia dari narkoba, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia kena hipnotis, tiba-tiba dia ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada menepuk bahunya, tatap mata saya, tatap mata saya. Ya Allah, Ustaz kami yang ceramah tadi malam, aku nggak ingat entah siapa namanya, mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Doakan Ustaz kita. Ya Allah, Ustaz kami Ustaz Nawaban. Ya Allah, Ustaz kami Ustaz Oren. Ya Allah, ada Ustaz-Ustaz yang lain aku pun tak tahu namanya, nanti habis ini baru kami kenalan. Ya Allah. Hanya saja kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan terlalu kuat.